Pernah gak sih kalian ngadapin banyak deadline dalam sehari? Atau grader yang wrong answer melulu? Mikirin algoritma berhari-hari gak nemu-nemu? Lagi megang banyak tanggung jawab di organisasi? Overthinking sama masa depan? Mempertanyakan eksistensi karena ngerasa jadi beban? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, kalem-kalem. Istighfar dulu boy. Tarik nafas. Ngerasa gak sih berbagai trigger tadi, baik yang nyata atau sebab pikiran kita yang berlebihan, lama-lama bikin kita stres? Setiap dari kita tidak akan bisa lepas dari masalah dan pernah mengalami stres dalam hidup kita. Kuncinya adalah mengelola dan bukan menghindari stres tersebut. Tapi, bagaimana ajaran Islam dalam mengelola stres? Bismillah, kita simak video ini. Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu nih. Kita anak fasilkom, bukan psikologi. Jadi yang kita coba kasih kiat-kiat menghadapinya, bukan kajian mendalaminya ya. Masuk intro Fuki. Oke, itu sebenarnya intro yang terburuk yang pernah ada. Secara umum, proses stres terjadi diawali oleh stresor atau pemicu stres. Kemudian, kita akan mempersepsikan stresor tersebut. Yang terakhir, hasilnya bergantung pada persepsi kita tadi. Apakah kita akan stres atau tidak? Level stresor ini berbeda untuk setiap orang. Stresor yang sama belum tentu berakibat sama untuk setiap orang. Balik lagi tergantung gimana persepsi kita dan makna stresor tersebut untuk hidup kita. Kami merangkum ada 4 cara umum dalam mengelola stres. Pertama, mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Kedua, mencurahkan keresahan hati dengan menulis jurnal atau konsultasi ke psikolog. Ketiga, relaksasi seperti meditasi atau berolahraga. Keempat, time management, mengatur waktu, dan berkomitmen sama settingan waktu belajar, bekerja, dan relaksasi untuk meminimalisir stresor muncul. 4 cara tadi merupakan cara umum dilakukan untuk mengelola stres. Nah, ternyata Islam juga memiliki cara untuk mengelola stres. Disadur dari artikel yang ditulis oleh Susatyo Yuwono dalam jurnal Psycho Idea. Pertama, memperbaiki niat. Dengan meniatkan semuanya untuk Allah SWT dan hal-hal baik, maka sukses ataupun tidak hasilnya, kita akan lebih ikhlas dan tenang sekalipun apa yang kita peroleh tidak sesuai harapan. Ini karena motif kita melakukan sesuatu hanya untuk Allah. Kedua, sabar dan sholat. Nasihat yang sering kita dapatkan, tapi sering pula kita lupa, yaitu sabar. Sabar berarti tidak mudah goyah dan tahan banting. Sabar dalam Islam berarti menahan diri agar tidak mengikuti hawa nafsu. Biar gak kebawa suasana dan kalut ketika stresor muncul. Jadi, ingat-ingat untuk selalu bersabar. Bersama sabar, ada sholat. Sebagaimana Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Sholat juga bisa jadi cara untuk meringankan beban. Untuk bisa khusyuk, waktu kita sholat, kita akan meninggalkan beban pikiran, masalah, lelah, kita lepas semua. Fokus pada ibadah dan berserah diri. Dengan ini, semua gelisah, gundah, dan keluh kesah akan menjadi ringan. Ketiga, bersyukur dan berserah diri. Ketika berada di situasi yang menyenangkan, kita terbiasa mengucap, Alhamdulillahirabbil alamin. Atau ketika bertemu dengan musibah, kita terbiasa mengucap, Innalillahi wa innalillahi raji'un. Alhamdulillah berarti segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan innalillahi wa innalillahi raji'un berarti sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mensyukuri apa yang terjadi dan menyadari semua miliknya. Menghadapi stresor dengan kedua kalimat ini dan pemaknaan yang tepat akan menenteramkan hati kita, kemudian mempermudah kita untuk mencari celah-celah positif di balik hal-hal negatif yang kita alami. Keempat, doa dan zikir. Sebagai hamba, meminta pada Sang Pencipta adalah sebuah keniscayaan. Mengapa pula kita tidak meminta kemudahan akan musibah yang kita alami kepada Yang Maha Memberi Solusi? Dan
Zikir akan menenangkan hati kita. Tentu jika ada keikhlasan kita mengingatnya dan merasa rendah di hadapannya. Zikir dapat menjadi solusi instan untuk kembali berpikir jernih, mengendalikan amarah, dan mengendalikan emosi. Sebagaimana Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innu qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Korelasi solusi Islam dan solusi umum. Solusi Islam dan solusi umum ada korelasinya. Yang pertama, berpikir positif. Unsur berpikir positif masuk ke semua solusi yang ditawarkan Islam. Niat ikhlas, bersyukur, dan berserah diri. Sabar, semua menghendaki kita untuk berpikir positif. Salat, zikir, dan doa mengandung unsur relaksasi, time management, dan mencurahkan isi hati. Perasaan setelah kita sholat ataupun doa dan zikir akan lebih tenang dan kembali menghadapi hidup dengan penuh energi. Adapun sholat tidak setiap waktu, melainkan ada waktu-waktu tertentu sehingga unsur time management termasuk di dalamnya. Oke, aku pikir itu aja yang bisa kita sebutkan mengenai pengelolaan stres dalam Islam. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Kami dari Fuki mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.